Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Kembali lagi hari ini bertemu dengan Ustazah Puji. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tematik. Hari ini kita masih berada di tema 2, subtema 1. Kita masuk dalam muatan IPS. Nah, Ananda bisa lihat dalam pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Apa yang kita pelajari? Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha. Pada pembelajaran sebelumnya, kita pernah belajar tentang kondisi geografis Indonesia yang beragam. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, apa saja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat? Nah, sekarang kita akan pelajari bersama ya. Nah, inilah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah agraris. Agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil dari pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Nah, ini misalnya seperti kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kemudian ada juga peternakan hewan besar. Hewan-hewannya besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang terakhir ada peternakan unggas. Nah, ini jenis-jenis unggas seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang selanjutnya ada jenis usaha ekonomi perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Kemudian untuk perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Kemudian selanjutnya pertambangan. Nah, pertambangan barang-barangnya ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada barang tambang mineral logam seperti misalnya emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada barang tambang mineral non logam seperti belerang, gipsum, marmer, batu gamping. Kemudian ada juga barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, ada beberapa perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia. Dan ini biasanya kita sering temui, misalnya PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia. Selanjutnya ada jenis usaha ekonomi kehutanan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Selanjutnya, jenis usaha ekonomi perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, tetapi kegiatan perdagangan juga bisa dilakukan antar negara loh. Nah, secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor itu keluar dan impor itu ke dalam. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Selanjutnya, jenis usaha ekonomi perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara
perorangan atau bisa juga dengan kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Nah, alhamdulillah dari yang sudah kita pelajari ternyata ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, serta pertambangan. Nah, ada pula loh jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Nah, sekarang coba kita pelajari jenis usaha ini yuk. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu juga cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap, terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya pun juga 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain misalnya seperti perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Nah, pesatnya jasa pariwisata ternyata didukung potensi panorama alam Indonesia yang sangat elok. Contoh objek wisata alam adalah seperti danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Wah, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Nah, contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain, yang pertama ada pengelola jasa penginapan seperti hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Dan yang terakhir adalah penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Materi kita sudah selesai, waktunya kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini ada 2. Yang pertama, silahkan Ananda menuliskan jenis-jenis usaha masyarakat dan contohnya masing-masing. Nah, tadi sudah kita pelajari ya, jenis usaha masyarakat. Jadi ditulis di buku latihan tugasnya. Kemudian yang kedua, lakukan terlebih dahulu wawancara kepada satu orang yang memiliki usaha di sekitar Ananda. Kemudian carilah informasi seperti jenis usaha yang dilakukan itu apa. Kemudian hasil dari jenis usaha yang dilakukan itu seperti apa. Bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut. Kemudian pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Serta kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi oleh pengusaha tersebut. Nah, kemudian nanti dari informasi-informasi yang akan Ananda tanyakan, silakan buat daftar pertanyaannya yang akan ditanyakan kepada orang yang akan diwawancarai. Kemudian catat ya pertanyaan dan hasil wawancaranya nanti. Nah, kemudian setelah
itu, pahami jenis usaha yang telah Ananda wawancarai. Kemudian cobalah untuk membuat satu hasil dari jenis usaha tersebut. Jadi Ananda bisa memilih kira-kira yang mana yang bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir, dokumentasikan proses wawancaranya bersama pengusaha, menuliskan jawabannya, serta mendokumentasikan proses ketika mencoba jenis usaha dan hasil yang telah jadi. Nah, silakan dicoba ya. Semangat mengerjakan. Selamat belajar menjadi pengusaha. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis